Gue bertiga turun dan teman-teman gue beberapa turun nyari spot nih bang. Berusaha untuk nyari spot. Si Ujang ngomong nih, tuh di pohon itu aja. Jadi jarak dari gua berdiri itu dekat mobil nggak jauh, jarak sekitar 25 meter lah. Itu ada salah satu pohon gede. Nah memang gue lihat, oh iya nih. Cuman kalau gue pribadi ngeliat kayaknya ada something nih. Pohon aneh soalnya, nggak biasa dari yang lain. Kayak dilihatnya aneh aja bang. Kalau gue kan memang mungkin dari kecil ya udah terlalu dibius sama mistis-mistis kayak gitu bang ya. Suges lah gue. Udahlah janganlah, tahan aja dulu lah. Nanti daripada ada kenapa-kenapa ya kan. Nah si Midun pun sama. Udah jangan. Apalagi dia orangnya parno nih bang si Midun. Nah karena si Ujang kekeh, dia tetep nih maksa. Udah bodo amat. Larilah dia ke balik pohon itu. Yang dimana akhirnya selesai lah dia buang air kecil juga di situ akhirnya bang. Pas gue lagi main karang, gue sempat nengok dulu tuh ke mereka. Gue lihat masih ada berdua lagi balapan. Dan yang di depan tuh gue ngeliat si Midun. Kira gue balik lagi main karang. Nah itu gue nggak dengar suara bang. Tolong. Pas gue balik badan ngeliat ke arah mereka, itu suara hilang. Terus yang gue lihat cuma si Midun lagi ke arah gue. Jadi si Ujang nggak ada. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya setelah sahabat baiknya meninggal dunia. Nah, kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Refdi. Bang Refdi, apa kabar Bang? Alhamdulillah bang, baik bang. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Oke, Bang Refdi, apa yang terjadi sama sahabat lo dan kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi gue ini kan punya 2 orang teman dekat nih bang. Ini teman dekat di sekolah ya bang ya. Dan salah satu di antara 2 ini meninggal tenggelam pada saat perpisahan sekolah. Pada saat perpisahan sekolah. Dan ketika meninggal berarti ini jadi perpisahan selamanya sama teman lo. Kurang lebih seperti itu bang. Ini kejadian tahun berapa bang? 2007 bang. 2007. Udah 15 tahun ya? Kurang lebih hampir 15 tahun. Nah ini kan lu bakal cerita menyangkut seseorang yang bisa dikatakan udah meninggal dunia ya. Ini cerita lu udah dapet izin atau gimana nih? Alhamdulillah lu udah bang. Udah ya? Udah. Oke. Gue udah sempat ke orang tuanya, gue sempat minta izin. Itu kurang lebih 2 minggu lalu lah gue kesana. Nah, tadinya orang tuanya melarang. Cuman gue berpendapat nih, gue sempat ngomong ke dia. Ini dibalik cerita ini banyak hikmahnya. Betul. Supaya orang-orang yang lain juga nggak ngalamin hal yang sama. Betul banget. Nah di situ tuh orang tuanya mulai, oh yaudah dah, mungkin ada kebaikannya lah di sana. Akhirnya diizinin sama mereka. Dan intinya lu di sini cerita itu untuk berbagi dan bisa mengambil hikmah dari kejadian lu ini ya. Betul. Oke. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita Bang Refdi, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Refdi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, yaitu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Dan untuk linknya semuanya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Refdi, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Jadi kejadian ini nih terjadi pada tahun 2007 bang. Yang dimana sekolahan gue mengadakan acara kelulusan di salah satu pantai yang berada di daerah Banten. Agak spoiler dikit nih, jadi di sekolahan gue ini kan cuma ada 2 jurusan bang. Untuk SMK-nya ya, tingkat SMK. Ada 2 jurusan, dia hanya ada akuntansi sama administrasi perkantoran. Oke. Yang dimana nih kelas gue nih AK kurang lebih tuh siswanya tuh ada 32-33 lah ya kurang lebih. Nah gue di kelas itu tuh cuma dekat sama 2 orang nih jatuhnya, yaitu si Midun sama si Ujang. Karena ada banyak faktor yang memang
sama banget nih sama gue nih, kayak segi ekonomi kelas dasar lah bang ya, hitungannya ekonomi sama otak nih. Jadi gue bertiga ini bisa dibilang agak lemot ya buat nangkep pelajaran. Nah, karena yang lain pada sok pinter, sok kaya, kebanyakan soknya lah bang. Jadi makanya gue berusaha buat, ya udahlah kita jadi yang introvert aja lah kita berdua nih, kaum marginal nih istilahnya ya. Di situ gue dekat banget sih, nggak cuman di sekolah doang ya, walaupun gue berbeda kampung sama mereka, gue sering main ke rumahnya mereka, sering gantian sih intinya, kayak gue diajak nongkrong di tempatnya si Ujang, tempatnya si Midun, mereka pun gantian, gue ajak ke tempat gue, nginep di tempat gue, udah deket banget bang pokoknya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh, ya entah kenapa ya memang gue deketnya cuma sama mereka-mereka orang ini, sama yang lain deket juga, cuman nggak terlalu terbuka, jadi kayak ada jarak lah ya istilahnya. Nah, akhirnya balik lagi nih bang. Kita berangkat tuh kurang lebih jam 8. Nah, dalam perjalanan tuh ya have fun semua, seperti pada umumnya lah ya. Sampai pada satu ketika, itu kurang lebih hampir 15 menit lagi nyampe ke tujuan, ban mobilnya meledak bang jatuhnya. Meledak. Oke. Dan di situ ya udah goyang kayak gimana tau lah ya mobil ya. Ya akhirnya untungnya alhamdulillahnya masih dikasih selamat dan si supir tuh bisa bawanya. Nah akhirnya stop, ganti ban dulu kan. Jadi karena memang bis yang gua tumpangi ini dia nggak ada fasilitas kamar mandinya, nggak kayak sekarang mungkin ya, bis ada toiletnya. Nah mau nggak mau kan ya kita nahan, kalau selama mobil nggak ngeres ya kita nahan kan sampai ke tujuan. Nah posisi pas ban mobil pecah, gue bertiga turun dan teman-teman gue beberapa turun nyari spot nih bang. Berusaha untuk nyari spot, si Ujang ngomong nih, tuh di pohon itu aja. Jadi jarak dari gua berdiri itu dekat mobil nggak jauh, jarak sekitar 25 meter lah, itu ada salah satu pohon gede. Nah memang gue lihat, oh iya nih, cuman kalau gue pribadi ngeliat kayaknya ada something nih, pohon aneh soalnya, nggak biasa dari yang lain, kayak dilihatnya aneh aja bang. Jadi dibilang kayak agak pohon besar tua, ya kayaknya udah pohon-pohon udah berumur. Kalau gue kan memang mungkin dari kecil ya udah terlalu dibius sama mistis-mistis kayak gitu bang ya. Suges lah gue. Udahlah janganlah, tahan aja dulu lah. Nanti daripada ada kenapa-kenapa ya kan. Nah si Midun pun sama. Udah jangan. Apalagi dia orangnya parno nih bang si Midun. Udah jangan. Nah karena si Ujang kekeh, dia tetep nih maksa. Udah bodo amat. Larilah dia ke balik pohon itu. Yang dimana akhirnya selesai lah dia buang air kecil juga di situ akhirnya bang. Ya udah selesai dari situ. Nggak lama pun mobil kembali normal dong, bannya udah diganti, udah selesai, kita balik lagi ke mobil, lanjutkan perjalanan. Nah dari sini nih pas di awal perjalanan itu kita belum nyampe pantai kan ya, kita baru start jalan, ekspresinya si Ujang ini langsung berbeda bang setelah kencing di pohon itu. Nah gue juga sempat kaget kan, nah bocah tadi periang ya kan, banyak ngomong, maksudnya ngobrol sama gue sama si Midun, jadi tiba-tiba jadi kayak orang pasif, jadi diem aja kan. Kita mikirnya apa nih, orang ngantuk ya kan, apa memang dia mabuk perjalanan ya kan. Kalau mabuk perjalanan kayaknya minim juga kemungkinannya bang, karena posisi dari rumah dari sekolah ke tempat itu udah lumayan jauh juga kan. Kalau memang mabuk harusnya di pertengahan juga udah mabuk kan. Nah ya udah gue pikir ya mungkin kecapean kali bocah, apa masuk angin kan. Ya udah di situ gue nggak gubris, gue kira nggak ada masalah apa-apa. Lanjutlah perjalanan sampai kita di pantai di mana sekolah udah booking di situ, udah ke tujuan lah intinya. Kita udah sampai ke tujuan, istirahat sebentar tuh, kurang lebih sampai tujuan tuh jam setengah satu siang kita sampai ke tujuan, istirahat segala macam, makan siang, barulah mulai acara. Jadi dari pihak sekolah tuh ngadain acara juga bang di sana bang. Jadi kita nggak cuma sekedar datang senang-senang bareng selesai. Jadi dia ada acara kayak penyampaian pesan dan kesan, karena mungkin sekolahan gue masih terbilang baru ya, mereka juga butuh banyak masukan, pesan dan pesan, tukar kado segala macam ya kan. Kelar lah itu acara sekitar habis asar, jadi start itu kalau nggak salah jam 2 lewat lah, kelar habis asar. Nah setelah asar itu datanglah jam bebas bang, jam bebas. Jadi di mana lo mau punya duit mau belanja ya belanja, intinya nanti jam 6 balik ke mobil kata pihak sekolah. Ya akhirnya kita ngobrol di tempat aja ya kan, ngobrol. Nah cuman dari pas acara itu pun gue udah ngeliat gelagat aneh nih dari si Ujang bang. Jadi di acara pun ya orang pada senang ya, walaupun kita nggak terlalu deket-deket banget sama temen yang lain, paling nggak membaur, fun lah dia istilahnya.
Dia enggak, dia masih pasif aja bang. Ya bicara seperlunya. Jadi dia tuh bicara, ya kalau ditanya dia jawab, kalau enggak ya enggak, udah dia diem. Sedangkan tipe si Ujang ini orang yang doyan ngomong, doyan ngobrol. Lu sempet tanyain gak sih? Lu kenapa, Jang? Udah, itu gue sempet tanyain. Itu gue tanyain sebelum pas di acara juga gue tanyain. Gue sama Midun sempet tanya. Karena memang gue khawatir. Maksudnya kalau memang lu masuk angin, yaudah gue bantu kerokin. Iya. Atau kalau memang lu pengen muntah, gue cariin obat, ya kan. Nah dia bilang nggak apa-apa bang. Cuman ekspresinya datar banget bang, flat. Kayak gue mikir kayak bukan dia. Nah akhirnya setelah itu kita ngobrol di dekat mobil bentar. Si Ujang yang dengan pasifnya dia ya nggak terlalu banyak ngomong. Jadi yang kebanyakan ngobrol tuh gue sama si Midun doang. Gue mikir ini orang kenapa sih ya kan. Ini orang ada apa gitu kan. Gue mikirnya sama si Midun. Ya mungkin lagi nggak enak badan kan, gue mikirnya gitu kan. Cuma ditanya apa yang dia rasain, dia nggak pernah jawab. Nah pada akhirnya kita ngobrolin basa-basi, ya taruh berapa 15 menit 20 menit, tiba-tiba si Ujang buka celana bang. Jadi kayak pakai boxer doang dia. Iya. Buat celana, nurunin celana, langsung ngomong, berenang yuk. Gue bingung ya kan, gue nggak bisa berenang. Yang bisa berenang dia doang berdua, si Ujang sama si Midun. Gitu. Nah kalau gue memang dari dulu nggak bisa berenang bang. Kalau yang gue tahu nih mereka memang jago berenang. Ah udahlah sini aja, gue berusaha ngulur tuh. Karena apa? Ya biar kita ngobrol-ngobrol aja. Gue lagi males basah-basahan ya kan. Lagi juga gue nyebur juga nggak bisa berenang, mau ngapain ya kan. Nah si Midun langsung tuh, ayolah kata dia gitu kan. Jalanlah dia berdua. Ayo rep, ditarikan gue kan. Ya mau nggak mau gue. 2 lawan 1 udah kalah duluan bang gue bang ya kan. Kalah masa lah istilahnya. Ya udah dah gue ngikut dah. Gue ngikut. Cuman gue main di pinggir pantai aja ya. Gue main basah-basahan doang ya. Yang berenang mah lu aja. Tadi dipaksa gue sama Midun. Ayo ntar gue ajarin segala macem lah. Dia ngomong pokoknya diiming-iming lah, ditolongin ya. Udah tahu bang akal bulusnya bang. Pasti ditenggelamin gue. Gue mikirnya gitu. Ya namanya temen bang. Kalau temen sejati pasti kayak gitu. Gue yakin gitu, banget ya. Di situ gue nggak mau. Udah enggak, gue main di pinggir pantai aja. Gue lagi gak enak badan. Gue bikin gue alasan aja kan. Nah akhirnya mereka jalan duluan tuh ke arah pantai. Gue di belakangnya. Di situ gue ngedenger percakapan cuman samar. Kayak ngajakin taruhan. Si Midun nih ngajakin taruhan. Nah cuman di situ gue nggak denger jawaban. Gue nggak tahu si Ujang ini mengiyakan atau enggak ya. Gue nggak tahu. Nah akhirnya udah sampai ke pantai. Kan dia nggak langsung berenang kan. Nungguin gue udah nyebur. Si Midun bilang, Rep, patokannya tengah ya kata dia. Jadi di tengah itu agak jauh dari bibir pantai itu kayak ada bambu bang. Jadi kayak ada bambu di tengah ini. Gue nggak ngerti sih fungsinya buat apa ya. Nah patokannya si Midun itu. Nah si Ujang senyum aja tuh. Ngangguk aja dia. Sebelum berenang dia ngomong ke gue si Midun. Rep lu lihat ya siapa yang duluan kata dia gitu. Udah iya gituin kan. Nah akhirnya kan tuh bocah berdua mulai start tuh bang berenang bang. Ya karena jarak gua ini bocah berenang start juga ke arah tuh bambu kan lumayan jauh. Ya gue bete daripada gue ngeliatin mereka doang. Ya gue main karang lah. Pas gue lagi main karang, gue sempat nengok dulu tuh ke mereka. Gue lihat masih ada berdua lagi balapan. Dan yang di depan tuh gue ngeliat si Midun. Kira gue balik lagi main karang. Nah itu gue nggak dengar suara bang. Tolong. Gue kaget bang. Gue spontan langsung berbalik. Gue cek siapa yang minta tolong. Gue kira kan salah satu dari antara temen gue kan. Ternyata gue cek yang ada Midun doang bang. Jadi pas gue lagi berbalik itu suara jelas tuh. Tolong. Pas gue balik badan ngeliat ke arah mereka itu suara hilang. Terus yang gue lihat cuma si Midun lagi ke arah gue. Jadi si Ujang gak ada. Berarti kan yang jadi pertanyaan si Ujang kemana? Iya. Itu kan. Ya gue gak bisa konfirmasi kalau si Midun belum nyampe ke gue. Gue berusaha positif dulu. Karena nih si Ujang ini tipikal orang yang suka ngeprank bang. Jadi gue mikirnya ya namanya dia jago berenang, bisa jadi dia berenang di dasar tahu nimbul ya kan. Gue masih positif tuh. Gue bercanda kali ini kata gue. Akhirnya nyampe lah si Midun ke gue. Gue tanya tuh langsung, si Ujang mana? Ada di belakang gue kata Midun. Lalu tadi ngeliat di mana? Sebelum dia muter balik dari bambu itu tuh dia masih ngeliat si Ujang ada di belakangnya dia. Kata gue, nggak ada. Tadi gue lihat nggak ada. Gue dengar suara minta tolong. Bercanda lu, kata dia gitu kan. Seriusan demi Allah gue gituin aja kan. Yaudah ntar juga nongol, dia emang ngeprank doang orangnya.
Tungguin tuh bang, gue di situ masih berusaha positive thinking lah ya. Gue sama Midun tuh masih bocah bercanda nih ya kan itu kan. Cuman gue tungguin tuh hampir 7 menit kalau nggak salah tuh, udah lumayan lama gue tungguin, nggak nimbul bang. Ini bocah nggak nimbul. Di situ gue tanya lagi kan ke si Midun, Dun bocah mana? Dan di situ tuh dia mulai takut tuh bang, dia mulai panik tuh. Apa tadi jangan-jangan yang minta tolong atau dia gitu kan tadi gue udah bilang gue gitu. Nah cuman ya karena ini bocah biasa ngeprank, gue mikir masih bercanda lah ya. Ya akhirnya si Midun kekeh tuh bang, dia ini gue cari kata dia gitu kan. Dia mau nyebur lagi, dia mau nyari sendiri. Gue tarik di situ, jangan kata gue. Karena apa? Satu hilang nih, belum, ibaratnya kita nggak tahu nih si Ujang kemana. Kalau lu ngikut, gue tinggal gue sendiri nih, ya kan istilahnya. Ya pasti yang jadiin segala macam gue yang tuduh segala macam kan. Udah kita laporan dulu ke guru. Ini teman gue rep, teman gue juga Blay, gue gituin kan. Ini teman gue juga. Kalau dia kenapa-napa gimana kata si Midun. Kata gue, yaudah kita laporan dulu ke guru. Lari lah kita ke arah rombongan bang. Lari ke arah rombongan, sampai di rombongan kita temuin guru. Jadi kan di sana kan ada beberapa guru yang stay kan. Sisanya kan pada belanja, yang pada shopping. Pak, Ujang hilang. Ketawa-ketawa tuh guru, hilang di mana? Gimana bisa hilang? Kata dia. Bercanda, kirain kita ngeledek pak. Mungkin pemikiran tuh guru gini, ini bocah udah mau lulus-lulusan pakai ngerjain gua, ya kan? Istilahnya ya, mungkin mau ngasih kejutan atau gimana kan? Di situ gua padahal udah panik juga bang, gua sama si Midun udah panik sepanik-paniknya. Maksud gua tuh gua konfirmasi ke dia tuh biar langsung buru-buru dapat pertolongan nih, kita nyari si Ujang. Di situ akhirnya gua yakinkan seyakin-yakinnya, baru tuh mereka percaya. Ada kurang lebih 3-4 guru tuh baru nyari tuh sama gua, balik lagi. Gue disuruh nunjukin di mana tempat kejadiannya si Ujang hilang ini. Di sana, nah sebagian ada yang nyebur, si Midun juga mau nyebur, ditarik sama guru, nggak boleh. Jangan nyebur, udah lu di sini aja. Lu jelasin dari awal kronologisnya seperti apa. Jadi gua sama Midun diinterogasi lah ya sama kedua guru ini. Jadi yang dua lagi nyebur. Gue jelasin kejadiannya seperti itu. Nah, berapa lama gitu, kurang lebih hampir sejam lebih bang itu bang. Hampir sejam lebih, pokoknya azan maghrib kalau nggak salah. Itu pencarian belum ketemu juga tuh. Sampai azan maghrib. Ya gue nggak ngerti ya dealnya pihak sekolah sama pengelola bis ini seperti apa ya. Karena memang di awal juga diomongin sih sama pihak sekolah. Jam 6 ngumpul balik ke bis, kita berangkat pulang. Nah, mungkin bisnya juga udah di-charter juga kali bang ya, gue nggak paham lah pokoknya. Yang dimana tuh akhirnya kita disuruh balik. Suruh pulang. Kita disuruh balik. Nah di sana pas kita arah balik pun ada beberapa warga ya, lumayan banyak sih bang. Tuh warga nyamperin. Nah jadi gue sebelum jauh nih gue denger nih percakapan warga sama guru nih. Nah jadi si warga ini penasaran ada apaan sih kok rame-rame ya kan. Ada yang hilang segala macam dijelasin. Mereka bantu nyari lah akhirnya. Nah mereka bantu nyari, ya gue tetap dipaksa pulang kan akhirnya kan. Gue balik, gue udah berusaha ngumpet bang sama Midun bang. Maksud gue pengen dapat informasi yang valid, gue pengen tahu terus nih kabar si Ujang gimana. Gue nggak mau balik intinya kayak gitu. Karena ini teman gue, jatuhnya bisa dibilang teman dekat banget bang. Oh lu ngumpet, lu nggak balik ke base? Iya, gue jatuhnya berusaha, kayak iya berusaha buat ngumpet. Nah ternyata dicari sama guru. Ketemu gue ketemu juga akhirnya. Gue dekat situ tuh kayak ada pohon lah ya gitu ya. Gue coba ngumpet nih, kita stay dulu aja di sini kata gue, ini teman gue kata gue gitu kan. Ya akhirnya jadi di bis itu di absen lagi bang. Di absen lagi. Siapa aja. Nah gue berdua nggak ada, dicari lagi, mereka berangkat kan. Kira ketemu gue lah, tarik gue masuk ke bis ya dengan rasa penuh kecewa ya bang ya. Gue pengen ada, maksud gue pengen nolongin teman gue gitu loh. Tapi pihak sekolah kenapa ngelarang ya kan ya. Mungkin dengan alasan keamanan mungkin ya. Kalau gue kan dulu kan egonya masih tinggi bang. Intinya gue pengen nolongin teman gue aja gitu ya. Kira balik tuh kita bang. Kita balik. Nah di situ memang yang tadinya rombongan fun semua ya. Jadi pada hening bang. Jadi kayak orang pasti ngerasa kehilangan walaupun gak deket-deket banget ya sama yang lain ya. Terus ngerasa kayak ini ada apaan sih ya kan, kok sampai begini ya kan. Jadi kayak ya pokoknya di bis itu yang tadinya rame itu pas kita berangkat pulang jadi hening. Jadi kayak pada sedih semua mikirin si Ujang. Kira balik di perjalanan tuh nggak ada apa-apa sampai ke sekolahan.
sekitar jam setengah 10 malam kalau nggak salah. Bisnya sampai ke sekolahan tuh setengah 10 malam. Nah dari situ gue jalan balik kurang lebih kan 15 menit 20 menit lah, setengah jam lah atau setengah jam dari sekolahan ke rumah gue, karena jarak dari sekolahan ke rumah gue pun nggak terlalu jauh bang, makanya gue sekolah jalan tuh waktu SMA. Okay. Nah kecuali Midun ya, Midun sama Ujang ini rumahnya agak jauh, di beda kampung lah istilahnya. Nah, gue balik sampai rumah, ya namanya gue masih ngerasa kehilangan bang, gue masih beban pikiran gue tuh masih berat. Si Ujang gimana kabarnya, keadaannya gimana kata gue. Ya karena di situ gue nggak punya alat komunikasi bang ya. Jadi di rumah itu yang punya alat komunikasi cuma bokap sama nyokap gue doang. Nah waktu itu gue kelas 3 SMA, gue belum megang handphone. Gue, Midun, Ujang sama-sama low budget lah ya, manusia-manusia low budget ya, memang nggak terlalu mikirin ke sana lah. Puber juga belum, gue kenal cewek juga belum lah istilahnya kan. Sampai rumah, ya karena raut muka gue udah kusut banget kan, gue mikirin teman gue. Bokap lah negor, Di, lu kenapa tadi? Lu habis pulang jalan-jalan, kenapa muka lu begitu ya kan? Dikira gue ada masalah, ya kan? Lu ada masalah apaan? Di situ gue belum mau cerita bang. Intinya gue mau ngenakin badan dulu lah, gue mau bebenah dulu lah. Karena pas dari habis main air tuh baju sampai dari basah sampai kering itu yang gue pakai bang. Gue nggak ganti baju sama sekali karena gue mikirin teman gue. Akhirnya gue mandi langsung segala macem, kelar mandi tuh sekitar jam 10 lewat lah, ngobrol tuh gue baru sama bokap. Ditanya lagi sama bokap gue, lu kenapa kata dia, lu habis jalan-jalan muka lu begitu ya kan, ada masalah apa gimana? Jadi kalau gue itu sama bokap memang agak dekat sih bang, sering cerita lah. Ya gue jelasin lah kronologisnya, si Ujang hilang, bokap gue nggak percaya tadinya bang, bokap gue nggak percaya. Gue jelasin Ujang hilang, dia kemarin berenang, habis berenang kagak nimbul-nimbul lagi, nggak tahu ya kan. Nah dia sempat dengar suara minta tolong, cuman pas gua nengok ke arahnya kan nggak ada sosok. Yang kalau orang tenggelam kan biasanya kan tangannya dulu bang ya, kayak ngelambai, nggak langsung hilang ke dalam air ya. Nah gue mikirnya pas gua nengok harusnya kan ngeliat kayak gitu tuh, itu posisi udah nggak ada sama sekali, tinggal si Midun doang yang ke arah gua. Balik ke bokap, nah bokap gua akhirnya ya udah doain aja ketemu, kata bokap gue gitu, doain aja sehat dia ketemu selamat ya. Udahlah kata gue, mau gimana lagi ya kan. Kira ngobrol-ngobrol yang lain itu kurang lebih jam 11 tuh bang. Jadi kalau bokap gue tuh suka-suka dia sih, jadi kalau memang lagi ngantuk ya tidur cepet, kalau enggak ya kadang jam 1 jam 12 tidur dia. Itu kurang lebih jam 11-an ada yang manggil bang dari depan rumah gue, ada yang manggil, Ref. Nah, yang denger bukan gua, malah yang denger bokap, nyokap gua sama kakak gua. Gua nggak denger bang awalnya bang. Bokap gua ngomong, no temen lu nyamper ya kan. Nah, siapa kata gua malam-malam. Sedangkan gua jarang disamper temen bang. Kalau malam-malam? Kalau malam tuh jarang disamper temen. Kebanyakan kalau mau nongkrong ya nongkrong aja, nggak ada yang mau nyamper-nyamper. Jadi tipikal ya masa bodoh lah lu nongkrong, syukur enggak ya udah gitu kan. Udah tuh akhirnya gue irawin, salah denger kali. Orang nggak ada yang manggil kok. Nah pas kedua kalinya baru gue denger. Jadi selang berapa menit dari panggilan pertama tuh kan gue nggak denger. Pas panggilan keduanya gue baru denger bang. Dan itu keluarga juga pada denger semua. No temen lu nungguin kali. Iya ya kata gue. Akhirnya udah gue bangun lah, dia duduk. Gue jalan ke arah pintu kan. Nah itu suaranya masih ada bang. Ref. Nah yang gue bikin bingung nih bang, yang bikin gue agak panik ya. Gue kenal nih bang karakter suara siapa yang manggil gue ini. Nah karakter suaranya si Ujang. Hah? Iya bang, jadi gue tahu karakter suaranya dia. Nah makanya gue di situ sebelum gue buka pintu, gue sempet panik kan. Ujang, atau gue sempet mikir kayak gitu bang. Langsung positif thinking tuh, gue langsung berusaha positif thinking bang. Mungkin bocah ketemu nih ya kan. Mungkin bocah ketemu ya kan. Dia balik mampir ke rumah gue ya kan. Gue buka lah pintu. Di depan rumah gue nggak ada orang. Masih penasaran kan gue. Gue maju lagi ke depan lagi bang. Jadi dekat rumah gue tuh ada kayak pertigaan gitu lah ya. Bukan pertigaan sih, kayak jalan, cuman ada gang gitu ya. Gue sempet longok-longok bang. Gak ada siapa-siapa bang. Itu gak ada siapa-siapa. Pas gue buka, pas gue keluar, gue cek gak ada siapa-siapa. Panik dong gue. Mulai panik, gue masuklah ke rumah lagi kan.
Gue tutup pintu, bokap nanya, siapa? Enggak ada siapa-siapa. Nah tadi yang manggil, awah, gue udah mulai pusing kan. Satu, gue kepikiran si Ujang, ya kan, kabarnya gimana, kondisinya gimana. Kedua, gue dapetin kejadian yang kayak gitu. Ya masa bodoh lah gue mau istirahat, gue capek kan istilahnya. Pamit lah ke kamar lah. Jadi rumah gue ini kan tingkat ya. Gue ngontrak di satu rumah yang memang ada 2 lantai. Nah kamar gue di atas. Dari situ gue naik lah ke kamar langsung bang. Masuk ke kamar, tidur lah bisa tuh, gue tidur cepet tuh. Gue nggak ngerti mungkin karena memang udah beban gue terlalu banyak kali ya, jadi pikiran badan ngaruh banget kan. Tidur tuh gue akhirnya bang, tidur gue kira kan pules ya bang, ternyata kurang lebih jam setengah 3 jam 3 gue kebangun bang. Ya jadi kalau gue tuh memang beser, cuman waktunya nggak tentu, kadang baru mau tidur bolak-balik kamar mandi, ntar tidurnya pules ya kan. Nah ini jam 3-an kalau nggak salah gue kebelet tuh bang. Nah kamar mandi ada di lantai bawah doang, di ruang tamu ya, ruang tamu utama. Turun lah gue, mau nggak mau kan, nggak mau gue turun, pintu gue tutup. Jadi kalau dekat, jadi rumah gue dekat kebun bang, jadi kalau pintu gue buka tuh nyamuknya banyak banget yang masuk. Akhirnya gue tutup lah, pintu gue tutup, gue turun ke bawah, gue ke kamar mandi normal tuh biasa. Gue keluar dari kamar mandi, gue suges kan, ada yang manggil lagi nggak ya, ada yang manggil lagi nggak ya. Bener tuh, pas gue buka pintu kamar mandi, gue tutup, gue lagi mau jalan ke tangga, samar-samar lagi bang. Ada yang manggil gue lagi. Nah, cuman di situ tuh suaranya agak samar ya, agak samar. Karena kan posisi tangga gue sama pintu depan itu agak jauh kan. Gue udah feeling, gak beres nih. Gue gak mau nyamperin. Akhirnya gue gak mau ngecek ke depan, gue langsung masuk kamar kan. Gue masuk kamar, gue mikirnya, ya udahlah di depan-depan bodo amat lah, gue udah mau tidur istilahnya gitu kan. Pas masuk kamar, pas gue buka pintu, si Ujang bang lagi nyender di tembok dekat kamar, dekat kasur gue. Dan itu posisi kayak tengkurap begini bang. Itu posisi dia biasa kalau lagi nongkrong di tempat gue, di situ dia selalu PW-nya di situ. Jadi kayak sudut kamar gitu kan, agak kayak siku gitu. Dia nyender kayak nyaman di situ soalnya bang. Di situ bingung kan gue kan, shock tuh gue nge-freeze bang, nggak bisa bergerak gue. Gue merem aja baca-bacaan gue, astagfirullahaladzim kan, hitungannya kan. Karena gue tahu Ujang belum ketemu, ya kan. Dan pintu rumah gue juga nggak ada yang buka, dia masuk dari mana, maksud gue gitu loh bang. Di situ gue berusaha merem, ya akhirnya cabut lah tuh gue akhirnya. Gue melek, kabur langsung gue ke kamar bokap. Dan pas gue melek pun dia masih ada bang, masih ada. Jadi posisinya dia nggak sebentar, jadi kayak kebanyakan kan lu ngelihat pas lu merem melek udah nggak ada kan. Iya. Dia masih stay di situ bang. Itu yang bikin gue panik parah kata gue. Gue kira kan seperti biasa kan merem, pas melek lagi udah nggak ada kan. Di situ pun gue udah istighfar, udah baca-bacaan kan. Gue lari langsung ke kamar bokap gue. Gue lari ke kamar bokap gue. Nah bokap gue udah tidur tuh, posisinya kan udah tidur kan. Jadi kan kamar bokap gue tuh ada kasur, terus ada space buat di lantainya gitu ya, kayak ada karpet lah istilahnya. Gue tidur di situ bang. Nah gue udah panik banget kan, gue ambil bantal bokap gue satu, gue tutupin tuh muka gue tuh. Gue nggak mau tahu-tahu dia ada di samping gue atau di mana kan, makanya gue tutupin tuh. Gue berusaha buat nggak mikirin lah hitungannya, biar nggak ngeliat lagi lah, jangan sampai lah gue mikirnya. Lo nggak bangunin bokap lo? Enggak. Yang pertama gue enggak. Jadi pada saat itu tuh gue gak berusaha bangunin bokap gue. Karena memang bokap gue kalau tidur kan memang pules ya kan dia kan. Udah akhirnya gue langsung tidur. Gue tutupin bantal tuh, gue berusaha buat tidur. Akhirnya ketiduran lah gue. Dibangunin tuh jam 7:30 tuh pas bokap gue mau berangkat gawe. Dibangunin tanya, lalu ngapain tidur di sini? Gitu. Karena memang sebelumnya gue gak pernah bang masuk kamar bokap gue, apalagi tidur di situ ya maksudnya ya. Gak pernah gue. Nggak apa-apa, gue gituin aja kan. Kenapa? Bokap gue kan dia pasti tahu bang, hal yang biasa gue nggak lakuin, sekalinya gue lakuin pasti ada something nih, ya kan? Ditanya tuh gue dipepet terus sama bokap gue. Si Ujang ada di kamar semalam, gue gituin kan. Halu lu, kata bokap gue, bercanda lu. Orang udah meninggal kali ya, orang belum ketemu sih sampai sekarang, kata bokap gue gitu kan. Ya gue mikir, ya yang gue lihat ada, mau gimana ya kan? Masa gue ngebohongin penglihatan gue sendiri kan? Udah doain, butuh didoain kali dia, kata bokap gue gitu kan, biar cepet ketemu. Makanya lu sholat ya deh. Dulu kan gue memang ya agak susah lah bang ya disuruh sholatnya. Udah akhirnya gue sholat lah, gue doain. Pas bokap mau berangkat tuh,
telepon dari sekolahan. Jadi kalau pihak sekolah tuh kalau mau ngasih informasi ke gua, telepon. Karena siswa yang ada di sekolahan itu rumahnya jauh-jauh nih dari rumah gua, Bang. Jadi telepon ke bokap, gua disuruh datang ke sekolahan habis zuhur. Bokap gua nyampein dong ke gua sebelum berangkat. Pas sekolah lu nelfon nih. Suruh datang lu ntar sono habis johor. Mau ada apaan sih kata bokap? Ya kan ditanyain doang kronologisnya gimana kemarin ya. Yeah. Gue mikir masih positif, Bang. Ya udah akhirnya gue bantuin nyokap dulu tuh paginya ya kan sampai tiba di jam 12 gue berangkat lah. Gue jalan kaki ke sana. Gue jalan kaki. Di situ tuh gue nggak ada pikiran macam-macam, Bang. Ya, gue mikir cuman pihak sekolah tuh cuma pengen tahu ceritanya sebenarnya kayak gimana. Kesana doang gue mikirnya. Ya, karena memang gue pun nggak ngelakuin apa-apa kan. Jadi minim kemungkinan kalau gue disalahin lah. Gue datang ke sana, pas nyampe mau dekat sekolah, kaget gue. Si Midun dipanggil juga ternyata, Bang. Oke. Temen gue ini si Midun nih, yang kan bertiga ini, si Midun ini dipanggil juga sama pihak sekolah. Cuman posisinya si Midun belum masuk ke sekolah. Jadi masih nongkrong di depan warung, sebat dulu lah ya itu. Nah gue kaget dong. Gue kira kan cuma satu orang doang yang dipanggil kan. Gue tanya, lalu dipanggil juga, Blay. Iya, Blay, ada apaan ya? Kata dia. Ya mungkin ditanyain ke sayang kemarin, kata gua kronologisnya seperti apa ya. Karena kan kemarin kita belum sempat diinterogasi secara detail, Bang ya. Maksudnya kayak ya karena pada panik juga kan. Abis sebat tuh si Midun tadinya udah mulai panik tuh, Bang. Ah, gua gak usah masuk kali ya, kata dia gitu. Ya lu dipanggil sih, ya kan lu kan panggil sama gua ya kan. Ya paling enggak kalau diomelin ya lu sama gua ya kan berdua ya kan istilahnya enggak cuma sendiri kan. Kira ya udahlah, masuklah kita. Masuk, Bang. Masuk ke sekolahan, ke ruang kepala sekolah. Baru masuk ke ruang kepala sekolah, Bang, udah dikata-katain gue, Bang. Jadi di situ tuh ternyata ada orang tuanya si Ujang. Ibu sama bapaknya Ujang tuh udah stay di situ. Gue dimaki-maki parah, Bang. Ya gue belum sempet duduk ya, gue udah masuk, gue belum sempet duduk udah dikata-katain. Jadi mereka tuh berpikirnya tuh gue penyebab meninggalnya si Ujang. Lu nih? Iya, gue sama si Midun, berdua. Jadi ya karena memang pihak sekolah kan taunya gue mencar bertiga, dikiranya gue yang bikin si Ujang sampai meninggal kayak gitu kan, sampai hilang kayak gitu kan. Gue udah berusaha jelasin, tetep aja, Bang, namanya orang tua ya, Bang. Kalau ngerasa kehilangan anaknya ya jadi kayak gitu ya, gelap mata ya. Iya. Gue sempat mau dipukul juga sama bokapnya. Kata gue sampai di kepala sekolah bangun dipisahin, Pak nggak kayak gini, Pak, nggak kayak gini, Pak. Pokoknya intinya dilerai sama kepala sekolah. Gue disuruh ngejelasin ulang kronologisnya seperti apa. Gue jelasin lah seperti ya memang apa adanya ya, seperti yang kejadiannya itu. Gue jelasin, tetep nih orang tuanya nggak terima. Orang tuanya seolah-olah tuh kayak nggak percaya, Bang, nggak percaya. Pasti lu berdua nih yang bikin anak gue hilang, kayak gitu orang tuanya. Akhirnya selesai, diredam lagi sama kepala sekolah. Di situ tuh udah mulai kelihatan biasa, cuman kayak masih kesel banget, Bang, tuh posisi kayak masih kesel banget mukanya. Kan kita bisa ngeliat orang dari raut mukanya, Bang. Ya udah, kira di situ orang tuanya pulang duluan, gue ditenangin sama kepala sekolah. Ya udah doain aja biar cepet ketemu si Ujang. Ya moga aja ketemu ya sehat-sehat aja, dia nggak kenapa-kenapa. Udah akhirnya gue cabut sama si Midun ke depan lagi tuh, gue biasa nge-review yang tadi dimaki-maki itu, Bang. Kita bahas lagi. Anjing gak terima gue kayak gini, masa iya gue disalahin. Ya namanya orang tua ya, kita saling redam lah di saat gue lagi emosi banget nih kan, karena ada perkataan mereka yang gue nggak seneng nih. Si Midun nenangin, terus si Midun abis dikata-katain ini gue yang nenangin, kayak gitulah biasa ya. Kira dari situ tuh cabut lah, Bang. Kita cabut, misah, gue balik ke rumah itu kurang lebih di nyampe rumah tuh jam 3. Ya biasa lah, gue masih bebenah bantuin nyokap lah, karena memang belum ada aktivitas lain kan, ijazah juga belum turun kan hitungannya. Ya udah akhirnya gue bantuin nyokap segala macem, nyampe jam kurang lebih jam 9 tuh, jam 9 bokap gue udah ada di rumah, udah balik tuh, bokap gue nanya ulang nih, Bang, lu semalam kenapa ya kan, ditanya lagi. Mungkin pas paginya gue dikira bercanda kali, Bang. Gue dikira bercanda kali yang bokap gue. Jadi keluarga gue humoris banget, Bang, pokoknya bercanda mulu. Bokap gue tahu karakter gue, mungkin dikiranya gue bercanda kali ya kan. Betawi lu ya? Betawi, Bang. Pasti. Tahu ya. Gue bercandain lagi, ya kan, gue bilangin lagi, bercanda dari mana, kata gue. Jelas-jelas yang gue lihat tuh si Ujang, gue gitu ya kan. Udah lu makanya sholat doain biar ketemu, kata bokap gitu kan. Ya udahlah, udah masa bodoh kan hitungannya. Yang penting gue udah sholat, udah doain. Gue mikirnya ya nggak mungkin lah
masa iya didatangin gue lagi juga sebelumnya di luar nalar gue bang ya, maksud gue gitu loh. Kalau orang ibaratnya disetanin ya, nggak mungkin lah setanin sama temen sendiri bang. Kalau gue mikirnya pada waktu itu gitu ya, dia teman baik gue ya kan, deket sama gue, ya kali lu jahat sama gue disetanin ya kan. Udah akhirnya gue balik masuk ke kamar tuh, gue masuk ke kamar, tidur tuh gue, tidur cepet tuh gue bang, tidur cepet, bangun lagi subuh sekitar jam 4:30. Pokoknya pas sebelum subuh kan ada intronya bang, biasa bang ya. Asik intro. Ada intronya ya kalau lagu ya pemanasan ya. Nah itu gue bangun tuh, kebelet bang air lagi gue. Sebelum keluar nih, semalam kan gue nggak digangguin nih, gue nggak denger apa-apa nih. Apa udah selesai nih, ya kan? Gue semoga aja udah selesai nih kan, gue mikirnya gitu kan. Ya udah nggak tenang juga gue bang, maksudnya ngalamin kayak gitu kan baru itu juga gue. Udah mau subuh juga kata gue, siapa sih setan yang mau keluar ya kan? Yang ada kan pada pulang kan, ya kan pada masuk kan, gue mikirnya. Gue masuk ke kamar mandi tuh. Nah di kedua ini pintu gue sedikit buka bang, karena gue masih keingetan yang sebelumnya. Pintu gue tutup, pas gue buka ada si Ujang kan. Nah ini pintu gue tutup separuh. Jadi pas gue masuk nih, gue pikiran gue sudut yang kemarin gue lihat Ujang nggak ada lagi, pasti kelihatan ya kan. Ya makanya gue masuk ke kamar mandi. Udah selesai di kamar mandi, aman tuh, nggak ada suara-suara lagi bang. Memang udah mau subuh mungkin ya, gue mikirnya kayak gitu kan. Jalan lah gue naik lagi ke kamar gue. Pas gue nyampe depan kamar, aman tuh bang. Di posisi yang kemarin gue lihat tuh si Ujang, itu dia nggak ada di situ. Pas gue buka pintu lebar, dia tiduran di kasur gue bang. Itu yang bikin gue, wah, mau subuh bang. Itu udah mau subuh, udah pemanasan mau azan subuh. Gue ngeliat ada dia di kasur. Gue nggak ibaratnya gue di situ nggak merem lagi ya. Gue langsung turun, bener-bener langsung turun ke bawah. Gue nggak mikir panjang, gue nggak ibaratnya baca doa-doa lagi. Gue turun ke kamar bokap gue bang langsung. Gue langsung lari ke kamar bokap gue, kata gue. Gue lari ke kamar bokap gue dan kebetulan bokap gue udah bangun. Di hari kedua itu bokap gue udah bangun bang. Ya mungkin mau sholat subuh kali ya. Nah, karena kan gue memang jarang ketemu dia pagi-pagi buta kan, kayak subuh kan, jarang kan. Gue masuk ke kamarnya, dia lagi duduk kan, ternyata kan. Kenapa lu? Ya kan, ditanya kan. Kagak. Gue tanya kan. Masih deg-degan parah itu bang, kata gue. Lu kenapa? Kata dia kan. Si Ujang nongol lagi di kamar. Kagak bener lu, kata dia gitu kan. Ayo naik ke atas. Akhirnya gue ditarik dong bokap gue, buat make sure. Kalau menurut bokap gue tuh memang nggak ada bang. Udah ayo, gue ditarik kan, gue nggak mau, gue udah nolak, tetap ditarik gue sama bokap gue. Akhirnya ya udah buat nganterin bokap gue kan, buat mastiin, maksudnya mungkin buat ngilangin ketakutan gue kali ya bokap gue kayak gitu ya. Pas dibuka bener nggak ada bang, bener nggak ada. Jadi kesannya tuh gue kayak ngebohongin orang tua gue mulu, ya kan? Itu nggak ada, ya kan? Lu ngeliat apaan tadi? Lu ngantuk kali lu, kata dia. Lu ngelindur kali, kata bokap gue gitu. Ya udah akhirnya gue disuruh tidur di kamar kan, gue bokap gue. Udah lu tidur situ. Enggak, gue tetap gak mau bang. Gue masih panik gue masih panik soalnya baru beberapa waktu yang lalu nih gue ngeliat dia tiduran di kasur gue ya kan. Akhirnya gue nggak mau, gue tetap maksa gue tidur di bokap gue. Ada selalu kata bokap gue gitu kan. Nah bokap gue tuh sambil ngomong kan, lu seriusan emang lihat, kata dia gitu. Seriusan pak, kalau enggak mah ngapain gue kabur-kaburan ya kan. Apalagi sampai masuk ke kamar bokap ya kan, ibaratnya gue nggak pernah kayak gitu kan. Yaudah besok bapak tanyain sama teman bapak, kata bapak gue gitu. Nah gue nggak tahu nih temennya siapa nih ya kan. Gue kira temennya orang yang bisa indigo atau gimana gitu. Gue nggak tahu kan, intinya bokap gue cuma ngomong kayak gitu. Serah apa, kata gue, serah lah, udah pusing nih gue, kata gue. Udah seumur umur baru kali itu soalnya bang gue belum pernah ngalamin yang separah itu ya, sampai gue ngelihat langsung kayak gitu belum pernah gue. Iya. Nah ini kejadian lu ditongolin pas di kamar itu berapa hari setelah lu liburan itu? 2 hari bang. 2 hari. Jadi bisa dibilang berturut-turut. Jadi yang di hari pertama ini gue balik dari sana, tuh malamnya gue ditongolin yang dia ada di sudut kamar. Iya. Nah yang keduanya yang dia lagi rebahan di kasur gue bang. Langsung gitu ya? Langsung, makanya gue paniknya setengah mampus itu bang. Bener-bener gak masuk akal banget ini, kenapa sih ini gue ya kan itu kan. Nah, temen gue gimana kabarnya gue juga belum tahu ya kan. Gue tidur kan, lanjutnya gue tidur, bokap gue berangkat kerja jam 11, bokap nelfon ke nyokap gue ngabarin, bokap jadi dapat informasi dari sekolahan
kalau si Ujang ini udah ketemu bang, dalam keadaan meninggal. Meninggal bang. Jadi si Ujang nih ada diketemukannya dalam keadaan meninggal. Nah itu yang gua ya di luar dugaan gue ya bang ya. Gue mikirnya bocah paling berenang kebablasan, nyasar kemana, gue mikirnya gitu kan. Ternyata bocah meninggal bang. Gue dapet kabar kayak gitu dari nyokap, gue bingung nih bang. Gue bingung soalnya jenazah langsung dibawa ke rumahnya kan. Gue flashback lagi di hari pertama pas gue dipanggil ke sekolah. Orang tuanya gue inget semarah apa itu bang sama gue bang. Gue mikir, gue datang ke sana pasti gue dimaki-maki lagi. Itu udah pasti banget, yakin. Karena pas mereka pergi pun ekspresinya masih dendam banget, kayak marah banget bang. Ya akhirnya di situ tuh gue gak langsung berangkat bang. Gue langsung berangkat, gue mikir dulu kan, gue mikir ini gimana ya, gue berangkat nggak ya? Ya akhirnya udah Bismillah aja bang. Karena apa? Gue mau ngeliat teman gue. Ya walaupun udah meninggal, paling nggak gue tahu nih, gue bisa ngeliat dia buat terakhir kalinya. Maksud gue kayak gitu kan. Akhirnya gue cabut lah ke rumah teman gue dulu. Karena kan gue gak ada kendaraan nih, gue gak ada motor dipakai bokap. Gue cabut ke tempat teman gue yang kuliah, dan pada saat itu dia lagi libur kan kuliah. Gue pinjam motor, inisiatif nih gue langsung. Gue nyari backing, si Midun itu gue jemput bang. Jadi gue samper ke rumah Midun, gue mikirnya gitu lagi bang, gue gak mau dimaki-maki sendirian. Gue samper si Midun, nah si Midun ternyata udah tahu informasinya, dia juga udah tahu. Jadi teman sekolah gue salah satunya tuh ada yang dekat rumah dia. Nah jadi walaupun dia minum informasi kayak alat telekomunikasi, dia masih dapat informasi dari temennya. Nah, gue sampai ke rumah Midun, gue tanya, Dun, lu udah tahu ya? Udah Blay, kata dia. Terus gimana ya? Gue mau datang ini, gue gituin aja. Sama, gue juga mau datang. Dia juga teman gue, kata dia. Dia mulai agak ngegas gitu ya, karena mungkin rasa kehilangan kali bang ya. Cuman apa lu nggak ingat? Kemarin pas kita ke sekolah orang tuanya kayak gimana, begitu nih. Mulai ngedon tuh bang dia bang. Dia tadi semangat mau berangkat mulai ngedon ya kan. Sama kayak lu. Sama kayak gue persis ya kan. Cuman kalau gue kan pas gue pedein, Bismillah aja udah. Cuman kalau dia udah Bismillah aja, tetap masih ngedon bang. Karena memang kasar, bilang kasar banget sih bang. Bahasa itu kasar banget. Ya akhirnya ya udah pasang badan Blay. Pasang badan. Intinya tujuan kita ke sana baik, kita mau ngelihat teman kita nih buat terakhir kalinya. Paling enggak kita ngelihat sambil nganterin dia ke makamnya kan. Jadi Blay, langsung ganti baju tuh dia. Ganti baju, berangkat lah nih gua dari rumahnya Midun ke tempat si Ujang. Di perjalanan udah mulai ketemu tuh, sering ketemu banyak temen gue tuh yang kan dia memang searah kan rumahnya, rumah Ujang tuh. Wah rame juga nih bocah nih, makin berat mental gue bang. Semakin rame yang ada di rumah itu semakin banyak yang nyaksin gue dimaki-maki. Gue udah mikir ke sana bang. Gue udah mikir ke sana karena memang ya masih dari yang sebelumnya, gue nginget dari yang sebelumnya. Terus sampai ke sana rame tuh, udah mulai rame. Temen gue udah pada ngumpul di sana, ada beberapa guru juga. Nah cuman kebanyakan tuh kayak nggak ngirawin sih, jadi langsung konsen ke si jenazahnya si Ujang ini. Ya gue mikirnya mungkin lagi berkabung kali ya, bokapnya jadi emosinya turun. Nyokapnya juga gitu lah, gue mikirnya. Udah, Dun, pede, Bismillah kata gue. Masuk, ya nongol sapa dulu sama teman beberapa, baru mau masuk ke dekat pintunya bang, bokapnya langsung nunjuk bang. Bokapnya dia ngeh, mungkin karena di depan tuh gue sempet ngobrol sama temen gue, kedengeran suaranya, langsung ditunjuk-tunjuk, gue langsung diusir bang. Gue jadi diusir sama si Midun. Gue sampai minta tolong, udah Pak, gue pengen ngeliat temen gue buat terakhir kalinya, nggak dikasih bang. Bener-bener dimaki-maki gue di situ. Dan kali ini dugaan gue bener, di keramaian gue dimaki-maki bang. Itu posisi tetangganya dia, temen sekolah gue, guru-guru kan lagi rame di situ. Tuh abis-abisan gue dimaki-maki bang. Udah akhirnya ya diusir juga kan jatuhnya. Ya, aku cabut lah tuh berdua. Berarti lu belum sempet ngeliat jenazah? Gak sempet sama sekali bang. Gue tahu kondisi terakhirnya juga enggak. Cabut lah gue sama Midun. Karena di situ tuh kali ini nih gue bener-bener sakit hati banget bang. Gue di keramaian, gue dipermalukan lah istilahnya, dituduh matiin anak orang lah istilahnya. Dengan ego yang lagi tinggi-tingginya, cabut gue langsung. Cabut sama si Midun, gue anterin Midun ke rumahnya. Di situ gue ngobrol panjang lebar sama dia lah. Yang tadinya kita ngutarin emosi segala macam, anjir. Ya kali ya kan, teman sendiri masa iya kita giniin ya kan, kita cuma pengen lihat temen ya kan.
susahnya apa sih, tinggal maafin doang, lagi juga memang bukan karena kita meninggalnya, kata si Midun seperti itu. Ya namanya orang tua pemikirannya beda bang ya, nggak tahu juga yang dipikirin dia sampai saat itu tuh apa yang kita nggak tahu bang. Udahlah, udah mulai. Jadi gue di situ agak lama tuh bang, gue di rumah si Midun agak lama. Satu momen mulailah gue nanya-nanya ke Midun tentang apa yang gue alamin, teror yang gue dapet nih ya. Yang dari gue ngelihat si Ujang, ngedengar suaranya Ujang, gue tanya lah ke Midun, lu digangguin nggak? Begituin bang. Gangguin apaan sih Blay? Dia masih nutupin tuh bang. Ujang, gue berapa kali ketemu dia di kamar gue, gituin. Bercanda aja lu Blay. Gue pancing terus bang, udah sampai akhirnya dia cerita. Nah dia ceritanya ke guanya ya pada saat itu ya. Dia cerita kalau dia dimimpiin doang. Dimimpiin doang. Dimimpiin sama si Ujang. Nah cuman si Ujang minta tolong bang. Nah jadi di mimpinya si Midun itu si Ujang minta tolong. Midun nggak ngerti maksudnya apa ya kan. Maksudnya nggak ngerti lah intinya lah. Si Midun pun bertahu kan si Ujang meninggal kan. Nah mungkin si Midun sempat mikir mungkin dia masih di sana, masih minta tolong ya kan, masih hidup sebenarnya ya kan. Pas pada saat dia dimimpiin hari kedua kalau nggak salah. Hari kedua setelah dipanggil ke sekolahan, besoknya dia mimpi. Soalnya pas datang ke sekolahan dia nggak ada cerita apa-apa tuh. Berarti di hari yang sama yang lu didatangin yang kedua kalinya ya? Iya, persis. Dia dimimpiin. Kalau gue didatangin dia dimimpiin. Udah selesai dari situ, udahlah gue mikir ya mungkin udah selesai kali ini semua nih. Karena jasadnya udah ketemu bang. Gue mikir udah tenang lah. Namanya orang udah meninggal, udah dikuburin, ketemu lah mungkin ya udah tenang lah mungkin ya. Walaupun gue nggak bisa nganterin ke pemakamannya, gue nggak bisa ngebantu prosesi perkuburannya ya kan. Sama ngelayatnya aja gue nggak dikasih izin sama orang tuanya. Gue baliklah ke rumah. Gue balikin motor dulu ke tempat teman gue, lanjut ke rumah, ngobrol biasa sama nyokap ya kan. Nah posisi tuh bokap belum pulang. Kalau siang masih berani gue main di kamar bang. Balik ke kamar lah, biasa lah rebahan ya kan. Terus gue nonton TV ke bawah ya kan. Nah sekitar jam 8an, jam 9an pulang tuh bokap pulang, gue ajak ngobrol, diem, langsung bebenah dulu. Kayaknya urgent banget, kayaknya tumben banget bang. Serius nih ya? Iya. Bokap serius banget. Bokap kayak serius banget. Nah sedangkan gue jarang liat momen kayak gitu bang. Iya. Kenapa nih kata gue nih, tumben banget ya kan. Biasanya gue ajak ngobrol nyautin dulu, nih kagak. Langsung ke kamar mandi segala macem, ganti baju, baru nemuin gue, baru ngajak ngobrol gue. Jadi bokap nyampein apa yang dikasih tahu sama temennya. Yang sebelumnya kan bokap sempat ngomong kan mau ditanyain sama temennya. Nah ternyata temennya orang bisa nerawang jatuhnya. Dijelasin sama bokap si Ujang penyebabnya yaitu karena dia kencing di pohon. Di pohon besar itu yang tua ya. Dan yang bikin gua nggak habis pikir lagi, katanya tuh pohon besar penghuninya kayak ular bang. Modelnya kayak ular gede tapi ada mahkotanya. Nah, gue nggak ngerti dah kata gue. Yeah. Maksudnya nggak logis ya, karena kalau gue kan nggak terlalu mikir gitu kan. Terus gue tanya lagi dong, itu penyebab digangguin kenapa ya kan itu aneh. Lalu suruh ngedoain sama suruh datengin kuburannya kata dia. Nah ternyata tuh orang udah tahu kalau si Ujang bakal dimakamin. Sampai sebegitunya bang, gue juga kaget kata gue. Karena sedangkan bokap gue kan nanyain pagi nih. Iya. Nah siang dapat telepon dari pihak sekolah kalau si Ujang meninggal ya kan. Nah jadi si bokap ini nyampe tempat kerja langsung nanya ke temennya sebelum dapat telepon dari pihak sekolah. Bokap gue mikirnya ya mungkin bener kali, mungkin bener mungkin enggak kan. Nah pas bokap cerita sama gue, ya kan gue jelasin Ujang udah ketemu, dia udah dimakamin tadi ya kan. Terus bokap nanya, dia dimakamin di mana emang? Ya gue asal ngalor ngidul itu bang, gue ngarang bang, gue ngebohong lah intinya, gue ngebohong. Oh dimakamin di sono ya kan. Ya karena kalau gue bilang gue nggak diizinin, ngelayat aja gue nggak diizinin. Iya. Yang ada bokap gue naik darah ya kan. Iya. Pasti nggak terima namanya anaknya dituduh kayak gitu ya. Betul. Gue berusaha, ya gue tahu karakter bokap gue ya. Udah di sono aja. Terus gimana kan? Udah ada tenang kali dia di sana. Mudah-mudahan udah nggak digangguin kata gue kan. Ya udah tuh doain jangan lupa kata bokap gitu kan. Ya udah akhirnya. Di situ posisi tuh berarti hari ketiga bang ya. Oke. Hari ketiga. Nah hari ketiga tuh normal tuh bang, aman. Posisi tuh gue hari ketiga tidur cepet bang, tidur cepet lagi dan bangun pagi tuh, bangun pagi. Jadi
posisi pas hari ketiga itu gue malamnya nggak dapet teror. Nah pas hari ketiga itu jam 9-an nyokap nyuruh gue ke warung. Ya udah ya kan, ibaratnya ya gue gabut nggak ada kerjaan di rumah, kalau disuruh malas-malasan ya habis gue dimaki-maki ya kan. Ya udahlah, gue jalan ke warung yang dimana nih warung nggak jauh dari tempat tongkrongan gue. Nah gue mikir ya bocah pagi-pagi mau udah pada tidur ya kan, pada kabur ya kan, istilahnya pada mencar masing-masing lah. Gue ke warung, kepapasan gue sama temen gue yang motor gue pinjemin nih. Rep, temen lu semalam nyamper di rumah ya kan. Temen gue yang mana? Gue gituin kan. Jam berapa emang? Jam 10-an kata dia. Jam 10. Ya, gue gak tahu kan karena gue udah tidur kan. Jam 10. Yang mana? Aduh, temen yang biasa sama lu kata dia. Nah, temen yang biasa gue bawa itu Ujang sama si Midun. Gue jelasin kan. Kan kalau Midun kan tinggi, orangnya tinggi. Kalau si Ujang ini agak pendek, rambutnya agak keriting. Rambutnya agak keriting. Yang mana yang tinggi? Karena mikir gue si Midun nyamper ke rumah, bukan yang satu lagi. Gue diem bang di situ bang. Yang satu lagi berarti kan si Ujang bang. Iya. Ujang. Yang mana lu? Yang satu lagi gue berusaha buat nanya, negesin ke dia kan. Yang agak keriting sih kata dia. Yang pendek kata dia. Yang biasa sama lu. Dia di depan rumah gua. Yeah. Nah teman gua sempet komunikasi sama dia bang. Nah karena kan nih bocah sempet gua ajak nongkrong kan, ke tongkrongan gua kan, si Ujang sama si Midun kan. Nah jadi pada kenal muka lah, istilahnya pada kenal muka. Ini teman gua kata dia ya, dia sempat nanya, Blay, Reblinya ada? Dia diem aja bang, senyum doang, diem aja. Nah teman gua masih ngajak ngobrol lagi, dicuekin jatuhnya, dicuekin. Nah cuman kalau kata teman gua itu, ini dari ekspresinya tuh benar-benar kayak ya kosong, udah gitu mukanya agak pucet. Nah dia sempat nanya ke sosok yang si Ujang ini, bang lu kenapa sakit ya kan? Diem aja bang. Temen gue bete kan, gue ngajak ngobrol didiemin mulu, dikacangin mulu, gue cabut akhirnya ya kan. Nah di situ gue belum ceritain kalau nih Ujang udah meninggal. Gue belum ceritain ke dia. Oh yaudah Blay, langsung gue oh yaudah aja kan. Oh yaudah, gue ke warung. Selesai dari warung, gue mikir lagi nih, kok masih ada bang? Iya. Begitu ke temen lu yang temen lain. Gua yang lain. Itu yang gue bingung, kok masih ada nih dia. Di situ gue sempat mikir juga, nih kenapa ya? Apa jangan-jangan gue belum ziarah ke makamnya? Gue sempat mikir ke sana, karena kan dari pas dia datang jenazahnya sampai di makamin gue nggak datang, nggak ngeliat. Gue inisiatif, gue samper lagi tuh temen gue yang tadi yang punya motor. Gue pinjam lagi motornya, gue jalan ke rumah Midun. Nah sampai rumah Midun, gue ajak, Blay, kuburan yuk. Gue nggak tahu, kata si Midun, gue nggak tahu tempatnya ya karena memang dia kan berdua sama gue nggak kesana. Tapi si A ngikut noh, kata dia gitu kan. Teman gue yang dekat rumah Midun kan. Ya udah lu prepare, GC, ya kan gue gitu. Ganti baju lagi segala macem. Berangkatlah gue ke rumah temennya. Nanya-nanya ya kan, Blay, dimakamin di mana kemarin Ujang? Oh di pemakaman sini, kata dia gitu kan. Ayo anterin lah, ya kan. Gue nggak tahu deh pada ribet nyari-nyari kan. Namanya makam bang, gede bang. Iya, luas. Nyari satu-satu setengah budek bang. Ya kan gue mikirnya gitu. Dikasih petunjuk doang sama dia. Dari gerbang, pokoknya lampu ketiga lampu kayak lampu jalan gitu PJU ketiga ada jalan lu ngambil kiri, lurus saya dari situ. Gitu doang bang ngasih petunjuk ya. Ya kayak lu ngasih teka-teki silang gitu. Iya. Gue dibikin bingung sendiri. Dia nggak mau nganterin lah ini. Nggak mau nganterin karena memang posisi teman-teman gue nih ya agak jauh lah sama gue. Maksudnya nggak dekat-dekat banget walaupun kita satu kelas selama 3 tahun ya. Ya kira modal pede aja bang jalan sama si Midun. Gue jalan ke sana, alhamdulillah bang. Kayak ada yang ngarahin gitu bang. Jadi walaupun petunjuknya ngawur nih, berarti cuma belentang-belentong lah istilahnya. Tapi gue langsung ketemu sama makamnya. Jadi gue langsung bisa nemuin makamnya. Padahal tuh dari saya ingat gue tuh dia bilang nggak jauh dari lampu, belok kiri, sebelah kanan ada deket situ. Ternyata nih makam sebelah kiri. Ngaco kan? Iya. Kalau gue ngikutin petunjuk dia, habis gue bang. Sampai pagi lagi nggak ketemu tuh makamnya kan. Di makamnya tuh lo. Di makamnya gue ngudek-ngudek ya kan. Nah akhirnya kayaknya kesono dah. Kayak model-model pede aja bang, kayak model. Tapi hati yakin nih. Iya. Ke kiri jalan. Ketemu akhirnya bang makamnya si Ujang. Ketemu di situ gue nangis
Midun nangis ya karena memang kehilangan banget lah bang. Kita udah ngedoain, kita udah ibaratnya minta maaf juga lah kalau ada salah sama dia. Berapa lama kita di situ, cabut tuh akhirnya. Cabut, gue balik nganterin si Midun dulu nih. Ngobrol lagi di rumah Midun, biasa ngopi, ngesebat ya kan. Ya semoga aja, gue mikirnya semoga aja lah, terakhir lah udahlah. Toh juga memang alamnya udah beda kan. Gue pengennya ya, dia tenang bang gitu bang. Walaupun dia udah meninggal, walaupun gue gak terima ya, dia tenang di sana. Udah akhirnya ngobrol, kita ngomongin kebaikannya dia lah, walaupun kadang selengean, PA lah istilahnya. Kita bahas tuh masalahnya di situ, kita kayak nostalgia balik lah bang. Iya. Cabut lah tuh, habis dari situ tuh gue cabut ke rumah. Gue balikin motor dulu, gue cabut. Setelah gua ziarah ke makamnya si Ujang, itu alhamdulillah tuh bang, beberapa hari tuh aman tuh bang, gua nggak dimimpiin, gua nggak ditongolin, udah nggak ada suara-suara kayak gitu loh gitu. Gua udah berusaha berpikir ya, wah, alhamdulillah bocah udah tenang, bocah udah tempatnya udah senang nih dia di sana nih kita pikirin. Udah terus tiba-tiba temen gua ngajakin mancing bang, dadakan ya kan, gua kan memang nggak hobi mancing. Cuman gue masih keingetan aja nih, keingetan sama si Ujang kan, masih pokoknya walaupun gue udah nggak diteror tapi kayak ngerasa kehilangan tuh masih berat banget bang. Ya refreshing lah gue lah. Atau gue mikirin dia mulu nih, berat banget gue kehilangan. Gue udah ajakin mancing lah kita ke salah satu danau tuh di daerah Tangerang, Cipondoh lah ya, danau Cipondoh. Ya gue kan nggak mikir ada apa-apa ya bang ya. Udah gitu kan tengah hari bolong bang, ya, siang-siang ya kan. Nggak mikir ada hal-hal apa gitu yang bakal terjadi. Pokoknya kita mancing aja. Intinya gue mau refresh otak lah. Walaupun gue nggak suka dengan kegiatan ini ya kan. Kira kita mancing, gue berempat, 2 motor pokoknya. Posisi pada saat itu 2 motor. Gue mancing nih bang. Normal tuh biasa. Nah cuman karena karakter 3 temen gue ini, kalau mancing tuh dia fokus bang. Serius, kayak orang mikirin beban hidup gitu bang. Iya lah, gue nggak biasa mancing. Gue biasa ngobrol. Ya, gue bingung ngapain ya kan, ya udah kira gue bengong aja ngeliatin pancingan ngikut mereka ya kan. Gue bengong ngeliatin pancingan ya kan, nggak ada yang narik nih bang. Tiba-tiba dengan gue keadaan ibaratnya dibilang sadar ya cuma bengong bang, itu gue ngeliat kayak air kelepek-kelepek bang, kayak ada tangan dari air. Itu yang gue lihat, jadi kelepek-kelepek, jadi kayak tangan masuk ke dalam air. Gue panik kan, gue spontan kan, gue tunjuk ke teman gue. Karena gue langsung keingetan si Ujang tenggelam ya kan. Tolongin Blay. Padahal gue nggak tahu siapa yang nyebur ke situ. Yang jalan ke situ pun nggak ada, udah di air bang gitunya, kan udah air kan. Langsung ke dalam, dia nggak kayak yang di mungkin sebelah pojoknya orang bisa jalan dulu tuh, di pinggirnya kan langsung dalam kan. Dijorokin gue sama temen gue, PA kali lu, air tenang begitu, apaan kata dia gitu kan. Itu Blay, gue ngeliat tangan tadi masuk ke dalam, gue gituin. Temen gue nggak ada yang percaya bang. Gue di situ pokoknya panik, gue yakinin lagi. Itu Blay, demi Allah gue ngeliat tadi di situ gitu nih. Ada tangan masuk ke dalam, kelepek-kelepek ya kan. Ah Blay, lu yang bener apa Blay? Mulai yakin tuh mereka ya kan. Udah lu minum dulu kata mereka gitu. Ya gue minum, gue nenangin ya kan. Lu mikirin apaan sih? Yang kata bocah gitu bang, lu mikirin apaan sih? Ya gak tahu, yang gue liat gitu tadi. Emang lu bisa ngalamin apaan? Barulah di situ gue terbuka sama teman gue tentang si Ujang ini yang meninggal. Sebelumnya tuh gue nongkrong pun gue nggak cerita bang, karena ya gue cerita aja nih, ya sama kayak gue ngorek lagi nih, gue udah berusaha move on lah ya istilahnya lah ya, berusaha ngelupain walaupun dia teman baik gue doain. Cuma kok kejadiannya diulas lagi ya kayak sakit gitu bang, maksudnya kayak keinget lagi gue ceritain lagi ke teman gue ya kan, ini udah nggak beres nih, balik temen gue langsung panik di situ bang. Udah lu balik. Jadi gue disuruh balik nih sama satu teman gue nih. Jadi teman gue satu juga memang gak hobi mancing, cuman ikut-ikutan aja. Cuman kalau dia ya bisa ngikutin alur mereka. Baliklah gue ke rumah. Anjir, sampai kayak gini banget ya kata gue. Ini ada apaan sih ya kan hitungannya kan. Maksud gue, kok jadi terngiang-ngiang dia mulu walaupun gue udah berusaha isi kesibukan ya bang. Udah tuh akhirnya gue berusaha play lamaran lah ya setelah itu. Maksudnya biar ada kegiatan, biar mungkin kalau udah ada kegiatan yang formal ya nggak bakal lagi kejadian kayak gitu, keingetan kayak gitu ya kan. Lamar lah gue kerja, keterima tuh bang. Gue keterima kerja di salah satu butik waktu itu gue kerja di butik. Gue kerja kalau nggak salah kurang lebih hampir 6 bulan. Nah selama 6 bulan tuh aman bang, gue nggak diganggu,
gue nggak ngalamin apa-apa, tuh aman. Setelah 6 bulan gue cabut, ya ngerasa jenuh juga bang, kerja begitu-gitu doang, monoton banget kalau menurut gue ya, monoton. Gue cabut, 2 hari gue dari cabut kerja itu temen gue ngajakin jalan-jalan, temen tongkrongan ngajakin gue jalan-jalan. Kemana? Udah ngikut aja kita ngecamp, kata dia. Ya gue mikirnya ngecamp kan kalau nggak di bukit ya di gunung bang. Iya, itu mindset gue ya kan. Udah yuk kata gue, ngumpul di mana? Di rumah si A, di rumah teman gue yang satu. Udah gue prepare dulu, bawa baju, bawa tas segala macam. Pas gue sampai sana ya banyak orang yang gak gue kenal bang. Temen tongkrongan gue taruh masih bisa kehitung jari, sisanya pada buat temen lagi, kebanyakan buat temen kuliahnya. Ya gue bete, gue mau membaur sama siapa, mereka pasti sibuk sama dunianya mereka masing-masing kan. Nah gue langsung spontan keingetan Midun. Midun karena setahu gue tuh dia belum gawe bang. Midun belum gawe. Blay gue ngajak temennya, ya udah ajak aja kata dia. Nah karena waktu itu memang motor lebih kan jatuhnya kan, jadi tadinya tuh berangkat pada bawa satu-satu. Pas di tempat teman gue ya banyak yang nganggur kan, berangkatnya jadi berdua kan. Gue pakailah satu motor teman gue jemput si Midun. Tadinya gue ajak nolak dia bang, alasannya gak punya duit ya, karena memang belum gawe kan. Ya dengan sombongnya gue ya, maksud gue ya habis kerja pasti punya duit lah bang ya. Gua sombong lah ya, pokoknya gue harus sombong. Di situ. Blay, tenang aja tuh, makan rokok gue jamin semua ya kan itu kan ya. Karena memang duit waktu itu kan memang cewek nggak punya bang, ya kan. Ngasih orang tua seberapa sih, paling pegangan gue masih banyak ya kan. Udah tenang aja gue jamin ya kan, dia nggak kelaparan lu intinya di sana. Mana duit lu? Nggak percaya dia bang. Gue kasih lihat kan, waktu itu kan ATM kan belum pakai ATM tuh gue, masih di dompet kan, duitnya cash kan gajinya. Ayo semangat tuh dia langsung bang, melihat duit pede, karena apa? Terjamin nih gue terjamin nih. Udah tuh berangkat, akhirnya gue ke tempat teman gue lagi sama si Midun, berangkat tuh gue. Posisi tuh akhirnya berangkat tuh sekitar jam 11 malaman tuh bang, malam itu. Gue mikirnya lu jalan malam-malam biar apa sih? Ya mungkin alasannya polisi kali bang ya. Pada saat itu kan pada SIM masih belum pada bikin kan, jalan malam-malam. Ya udah akhirnya kita jalan, gue nggak tahu arahnya tuh bang, gue ngintilin aja di belakang, ngerombongan aja kan, gue berdua sama Midun, gue ngintilin aja. Terus sampai ke Tangerang, kok gue udah nyium-nyium ke arah pantai bang. Maksud gue ini kayak gue pernah kesini cuman ke arah Tanjung Pasir, tahu kan Tanjung Pasir? Iya. Jalur itu gue inget bang, katanya bocah mau ngecamp, kok kemari kata gue ya kan. Gue salib teman gue, lalu mau ngecamp di mana sih ya kan, gue bilang di pantai Rep, kata gue bodo amat. Gue mikirnya ke gunung kalau nggak ke bukit bang. Ya karena udah mau nyampe, udah kepalang tanggung kan, gue mikirnya lagi juga udah berapa bulan lalu kan kejadian hujan. Ya insya Allah aman lah, gue sempat berpikir kayak gitu. Ya mungkin nggak bakal kejadian lagi lah, toh kita cuma ngecamp doang ya kan, nggak kita nyebrang pulau atau gimana kan. Lanjut jalan sampai bener tuh masuk ke pintu masuk parkir ini Tanjung Pasir. Perasaan mulai gak enak tuh bang. Gue nggak ngerti entah sugesti apa gimana, pokoknya badan hawanya nggak enak banget ya kan. Gue masuk udah gak enak banget ini, kenapa ya kata gue. Tadi perasaan di jalan nggak kenapa-kenapa kan. Gue mikir angin pantai kali ini begini nih. Udah akhirnya parkir. Pas gue parkir motor, temen gue juga pada parkir motor. Gue mau jalan ngikutin rombongan, agak ragu bang. Kok perasaan gue nggak enak? Kenapa ini? Ini kenapa ya? Perasaan gue nggak enak. Gue sempat ngomong ke Midun, Dun, perasaan gue nggak enak banget ini. Nah si Midun nyeletuk, lu suges kali lu. Mikirnya si Ujang dulu, kata dia gitu kan. Mungkin kali ya gue gitu kan, mungkin kali ya. Toh juga ada beberapa bulan lalu kan. Ya udahlah, Bismillah kata gue. Udah yuk ngikut ke bocah tuh. Nah, gue baru jalan berapa langkah bang, joprak gue bang, nggak sadar gue. Jadi di situ tuh posisi gue pingsan. Oke. Nah, pas gue pingsan itu, nah ini berdasarkan penuturan teman gue sama si Midun ya. Nah, gue kesurupan. Nah, jadi pas gue pingsan itu ternyata gue kesurupan. Yang kan sempat ada warga sekitar nih, yang penjaga warung situ kan. Ya karena memang di rombongan kita nggak ada ngerti bang. Manggil penjaga warung di situ, diajak komunikasi loh bang katanya. Jadi pada saat gue kesurupan, si penjaga warung ini nih ngajak komunikasi. Yang masukin ke badan gue ini
ngakunya si Ujang, dan dia pengen ngajak gue pergi. Nah, itu yang gue nggak bisa jabarin lagi ya, karena memang kesaksian langsung nanti si Midun yang ceritain, karena memang pada saat itu tuh kan gue nggak sadar bang, gue kesurupan. Jadi si Midun yang bakal cerita dia. Pokoknya gue sadar itu, gue sadar langsung disuruh pulang gue. Ya gue kaget tuh bang ya, orang kayak lu baru bangun tidur nih, lu baru bangun langsung disuruh pergi. Lu nggak tahu kejadiannya apa, lu kenapa, lu nggak tahu, langsung diomelin suruh pulang, langsung suruh balik pokoknya. Nah, ya bingung juga bocah yang lain ya, rombongan ya, baru pada nyampe bang, gelar tenda juga belum ya kan, jangankan gelar tenda, melimpir jauh dari parkiran juga belum, udah disuruh balik kan. Cuman yang disuruh balik khususnya gua bang, disuruh pulang, karena yang masukin gue ini tadi bilang mau ngebawa gua, mungkin dari pihak warga sekitar itu takut malah nanti kenapa-kenapa guanya. Kira gue di situ disuruh pulang tuh, gue balik lah si Midun, karena kan gue berangkat sama Midun, walaupun Midun nggak sempat ngecamp, akhirnya dia balik sama gue, udah dia yang bawa motor tuh. Nah sepanjang perjalanan gue nyoba nanya nih bang, karena gue belum sadar bang, gue belum tahu tuh gue kenapa ya kan. Blay tadi gue kenapa ya kan, udah lu diem aja. Gue bingung, gue nanya malah diomelin bang. Ya salah gue apa yang gue bingung. Blay tadi gue kenapa seriusan. Udah ntar aja ceritanya. Oh ntar berarti ada kemungkinan dia bakal ceritain. Ya udah akhirnya nggak lama belum nyampe rumah sih bang. Biasanya masih pertengahan lah mau ke rumah lah ya istilahnya. Ngeres tuh, kita ngeres karena udah malam juga kan, posisi udah malam kan. Ya ngopi-ngopi dulu lah, ngopi-ngopi sebat makan. Situ gue coba tanya lagi, Dun tadi gue kenapa emang ya kan, ya kenapa tahu-tahu gue disuruh pulang, emang gue ngelakuin apa sih gitu. Gue masih nggak terima bang, kata gue berdatang, gue kagak ngapa-ngapain, diusir ya kan. Diceritain lah tuh sama si Midun tadi yang gue kesurupan, yang masukin gue nih ngakunya si Ujang, dan dia mau bawa pergi gue, dan nggak tahu nih mau dibawa pergi kemana. Intinya nih sosok yang masuk di badan gue tuh pengen ngajak gue, pokoknya harus ngikut dia. Iya. Setelah itu ya balik lagi kita ke rumah kan. Nah, gue udah mikir kok masih aja gitu. Gue balik ke rumah, gue nganterin si Midun, gue balik. Dari situ tuh gue cerita lagi tuh semua bokap gue cerita lagi. Pak, nih kok ini kayak gini. Kok kayak gitu sih kata bokap gue. Udah besok ngikut sama bapak gitu. Diajak lah tuh gue sama bokap gue akhirnya bang ke tempat temennya ini. Nah gue nggak ngerti, pokoknya dia baca apa-apaan gue nggak paham. Disuruh minum air. Jadi kayak dia bacain air, mungkin kayak ngerukiah air kali bang ya, gue nggak paham lah kalau modelnya. Ngerukiah air, gue suruh minum. Ya udah, padahal gue nggak ngerasain dampak apa-apa ya, karena memang pas kesurupan pun gue nggak ngerasa ya kan. Ya udah akhirnya dari tempat situ tuh yang ngomongnya masih ngikut. Kata si temennya bokap gue ini masih ngikut. Gue tanya siapa ngikut? Ya pokoknya masih ada yang ngikut kata dia gitu kan. Nggak dijelasin tuh bang, siapa yang ngikut, entah jin yang menyerupai si Ujang atau siapa, gue nggak tahu dah. Udah intinya sholat yang benar kata dia, sholat aja yang benar buat penjagaan kata dia. Ya udah akhirnya dari situ kan gue balik, baru tuh bang mulai lancar tuh gue sholat. Mulai bener, karena gue khawatir gue terngiang-ngiang ucapan Midun yang pas saat gue kesurupan, yang jinnya bilang mau ngebawa gue. Gue mikir kalau gue mati bisa disiksa bang, sedih kan. Iya gue mikir satu itu, kedua ya buat penjagaan diri gue lah ya. Gue mulai sholat, terus gue sambil ngeplay juga kan tuh kerjaan. Nah pada saat itu tuh nggak lama berselang tuh gue dapet gawean lagi tuh, dapet gawean yang dimana gue cabut, jadi gue nggak di Tangerang, gue ke Jakarta Pusat gitunya. Dan di gawean gue harus tinggal di sana juga, jadi gue sewain mes. Jadi disewain mes, jadi karena memang buat kalau komunikasi segala macam nggak ribet kali ya. Kalau lu di luar domisili kan alasan ada aja, pulang kampung lah ini itulah. Nah di situ tuh gue kerja di situ kurang lebih hampir 3 tahun. Ya alhamdulillah bang, selama 3 tahun itu tuh lancar-lancar aja, udah nggak pernah dimimpiin, udah nggak pernah ditongolin. Oh terakhir berarti kemungkinan ya itu karena pas berobat sama temen bokap ya, berhentinya. Bisa jadi ya? bang, bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah ini yang gue penasaran, sosoknya si almarhum si Ujang ketika lo temuin di rumah itu sosoknya kayak gimana nih? Yang gue inget ya,
persis seperti pas dia mau berenang. Nah, celana pendeknya gue nggak ngeh tuh bang. Yang gue ngeh bajunya dia putih. Dia kan pas mau berenang kan pakai baju putih. Di belakangnya kayak ada tulisan gitu. Yang gue lihat pas gue tahu itu tuh pas posisi dia lagi di kasur gue. Jadi kan di kasur, cuman ngebelakangin. Jadi posisi mukanya ngadep ke tembok. Jadi yang gue lihat nih belakangnya doang nih. Nah itu baju yang dipakai sama Ujang. Oke, berarti wujudnya adalah wujud Ujang pada saat sebelum meninggal. Benar-benar sebelum dinyatakan hilang. Anjir, serem banget ini. Serem sekaligus sedih sih menurut gue. Karena ini benar-benar lu teman baik ya bertiga ya. Dekat banget sih bang. Dekat banget jatuhnya ya. Karena memang walaupun ya dibilang teman baik, cuman dia lebih banyak ngobrol nih. Kalau sharing lebih terbuka sama si Midun. Kalau sama gue ya kayak kita ngumpul ya solid mah solid. Cuman kalau ada masalah yang terlalu rahasia nih, dibahasnya sama Midun berdua. Oke. Tapi sebenarnya kesimpulan dari gua, ini menurut gua ya, menurut pandangan gua kenapa lu masih di teror atau digentayangin sama sosok almarhumnya si Ujang. Ini lu karena mungkin ya, entah lu bener apa enggak, lu belum ikhlas dengan kepergian dia. Walaupun lu udah Udah berusaha move on, udah ziarah. Tadi kan sebenarnya lu juga udah berpendapat mungkin ketika lu ziarah selesai nih, tapi ternyata enggak kan? Masih berlanjut. Tapi bener gak sih lu belum ikhlas pada saat itu? Dalam hati kecil lu ya? Banget bang. Banget. Jadi memang gue ngerasa kehilangan banget bang. Temen gue bisa dibilang ya kita susah-susah bareng, benar-benar susah bareng. Ya walaupun cuma ketemu di sekolahan ya. Ada beberapa momen kayak malam minggu nih, gue nginep di rumah dia nginep di rumah gue, kalau kita nginep di rumah Midun. Selalu kayak gitu, sedekat itu lah ya maksudnya kayak dia gue ajak ke tongkrongan gue diajak ke tongkrongan dia. Udah dekat banget lah intinya. Iya. Tapi bener itu ya, lo belum ikhlas ya. Bener sih. Tapi kalau sekarang udah ikhlas kan nih? Ya, alhamdulillah sih bang. Udah ya. Tapi masih sering keingetan sih bang. Ya. Kalau saat ini gue kalau misalkan keingetan dia ya kirim doa aja sih bang paling. Mungkin keinget pas cerita kayak gini nih, ini lo keinget lagi ya? Pasti ya. Makanya sebelumnya juga gue agak berat sih bang buat cerita, kata gue juga ngomong ke temen gue, ceritain gak ya? Ya udahlah, karena gue mikirnya banyak hikmah yang bisa dipetik dari cerita kejadian ini lah. Gue mikirnya kesana sih. Bahkan sebenarnya di belakang layar nih kita udah nyusun jadwal tapi nggak pernah ketemu ya. Ini mungkin karena lu belum siap ya. Satu itu bang, kedua agak lagi sok sibuk aja. Lagi sok sibuk aja kita. Oke, ini kan udah berapa tahun ya berlalu ya berarti ya? 2007 berarti hampir 23 tahun. Nggak nyampe lah. 13 tahun ya? 2007, 15 tahun. Ini kan 2022 ya. Nah, ini 15 tahun sampai sekarang bokapnya Ujang masih belum terima lu atau gimana? Kalau untuk bokapnya Ujang, nah sebelum gue cerita ini juga kan gue minta izin bang. Gue sempat minta izin. Nah posisi tuh gue ketemu sama bokapnya tuh udah 2 kali sih. Dari sebelum minta izin ini sama satu lagi lebaran 2000 berapa gitu bang. 2010, 2011 gitu. Gue sempat datang ke sana kan. Karena memang sebelumnya juga hubungan kita baik-baik aja bang. Ya gue berusaha. Nah di situ tuh bokapnya udah berusaha ikhlas sih bang. Udah ikhlas intinya. Udah. Dia pun minta maaf ke gue. Dan nanyain kabarnya si Midun. Jadi waktu kesana tuh gue sendiri. Oh sendiri. Gak jiper dulu ya? Modal pede bang. Ya. Karena kan cabut ke Jakarta, you know lah ya, pergaulan Jakarta lah ya. Pede nih gue. Masuk ke rumahnya, ya walaupun deg-degan juga bang pasti ya. Kebetulan pas di rumahnya itu lagi ada bokapnya lah. Ya gue langsung minta maaf ya kan, bokap juga minta maaf sama gue. Intinya nangis sih bokapnya. Ingat dia kan sempet nanya-nanya gue kerja di mana sekarang kan. Dia langsung keingetan si Ujangnya sih. Harusnya kalau Ujang masih hidup, Ujang bisa kerja nih kayak lu, bisa bantu-bantu orang tua. Lebih beratnya ke sana sih dia bang. Iya. Tapi bokapnya Ujang itu benar-benar tahu cerita detailnya kan, tahu cerita sebenarnya kan, kronologisnya. Iya. Tahu bahkan dari sebelum yang kejadian itu yang dia dia buang air kecil di pohon. Udah dijelasin. Jadi pas gua di sekolahan kan, gue jelasin. Ya gue nggak ngerti ya, mungkin karena orang udah gelap mata. Iya. Jadi hal-hal mistis kayak gitu tuh di nomor kesekian lah istilah mungkin ya, gue nggak tahu sih. Bahkan sampai yang dia ngajak duluan dong.
Ya kan dia ngajak duluan kan si Ujang untuk berenang kan. Mm-mm. Itu lu udah ceritain. Udah, Dia nggak terima. tetap nggak terima. Karena mungkin lebih beratnya gini bang. Oke lah dia ngajak berenang duluan, tapi kan lu temennya bisa ngelarang. Tapi gue pun bilang, ya bingung mau ngelarang gimana, toh dia bisa berenang. Kecuali kalau gue yang nyebur. Dan mereka tahu gue nggak bisa berenang sama sekali. Iya, iya. Ya kan? Dan itu pun berenang berdua sama si Midun, gue gituin kan, gue jelasin. Ya, intinya bokapnya nyimpulin sendiri. Oh ya berarti emang udah jalannya tadi. Emang takdirnya mungkin ini bocah kayak gini, ya udahlah. Intinya bapak minta maaf kata dia. Oke, berarti udah dimaafin sekitar 3 tahun kemudiannya ya? 3 sekitar tahun. segitu ya? Kurang lebih segitu. Kurang Karena kan lebih, ya. setelah itu kan gue cabut kan. Iya, Cabut benar. gawe, ya. Nah, kalau ini ada penjelasan lagi gak dari temen bokap lo soal si pohon ini? Ini pohon, apakah pohon ini dikeramatkan atau cuma pohon tua aja gitu? Kalau dari bokap temennya sempat ngejelasin. Oke. Sempat ngejelasin dan dia juga sempat nginfoin gini bang, bukan sempat nginfoin, sempat ngasih tahu gini bang. Itu emang lu nggak ngelarang. Di belakang pohon ada sesajen. Dan gue nggak tahu karena gue nggak ke belakang tuh pohon. Oh, nggak ngeliat ya? Nggak ngeliat. Oke. Yang tahu si Midun. Oh, Midun. Jadi si Ujang abis kencing masuk ke mobil, dicerita. Abis gua ngencing baru ngeh ada sesajen di dekat tuh pohon. Itu dia cerita sama siapa? Si Midun. Iya, Midun cerita. Ujang. Oh, Ujang. Jadi Ujang pas kencing itu balik ke mobil, dia masih komunikasi sebelum sampai pada akhirnya si Ujang mulai flat tuh. Iya, itu dia. Dia masuk ke mobil tuh masih lumayan ya seperti biasa lah bang. Pas udah mulai duduk cerita-cerita, tahu-tahu dia nyender, udah tuh datar. Ya flat, bener-bener flat. Gimana sih bang, kayak orang dibilang sakit, tapi ditanya sakitnya apa dia nggak mau jawab. Dia bilang nggak kenapa gua. Ya, udah berubah lah ya. Udah berubah pokoknya. Oke, Rev. Sebenarnya ini gue masih penasaran sama cerita dari Midun. Ini gue rasa gue nggak tahu kenapa ya, dia masih banyak cerita nih. Itu bener gak nih? Bener bang. Bener. Jadi sebelumnya kan dia cerita ke gue, cuman dimimpiin aja. Nah ternyata kemarin pas gue tanya-tanya lagi, kurang lebih yang dialamin sama kayak gue. Sama? Hampir sama kayak gue. Cuman kayak semacam yang kayak di air nih, dia nggak ngalamin. Dia lebih ngalaminnya tuh lebih kondisi di rumah. Pokoknya dia dapetin di rumah dia. Jadi kayak ditongolin, dia juga ditongolin ternyata. Nah, jadi untuk versi dari Bang Midun ini, cerita lengkapnya dari Bang Midun ini, udah gua tayang juga nih Bang di salah satu channel YouTube gua juga. Nah, itu kurang lebih apa yang dia alami, kejadian apa, nah, kayak semacam dari perjalanan. Karena memang dia yang duduk berdampingan kan, lebih lengkap sih di dia. Dari dia ya? Dari dia. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran ya sama versinya si Bang Midun ini, kalian bisa langsung aja ke channel YouTube-nya Bang Refdi. Ini di mana Bang? Di Penatua. Penatua ya? Penatua. Untuk linknya nanti juga gue taruh di deskripsi ya. Oke, tapi sebelumnya terima kasih nih. Siap, Bang Refdi udah cerita pengalaman horornya, sharing pengalaman horornya, dan ini menurut gue ini adalah salah satu cerita terepik di Lentera Malam. Siap, sekali lagi terima kasih ya, dan semoga almarhum Ujang udah tenang lah ya, dan lu juga udah ikhlas lah ya. Insya Allah ikhlas Bang. Ikhlas lah. Oke, yaudah mungkin segini aja video kita untuk kali ini. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Refdi dari Penatua. Izin pamit.